Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat walafiat. Sebelum belajar, jangan lupa kita mulai dengan berdoa. Pelajaran hari ini adalah tema 2, subtema 4, gemar membaca. Muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu berbagai macam bacaan, suku kata, dan kosakata tentang gemar membaca. Silahkan disimak tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan tugas yang harus dikerjakan. Selamat belajar! Tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu mengidentifikasi kosakata dengan jumlah suku kata yang bervariasi dengan tertib. 2. Dengan membaca teks cerita yang ada, siswa mampu menemukan kata-kata yang panjang ataupun pendek dengan penuh percaya diri. Bahasa Indonesia. Gemar membaca. Gemar membaca. Membaca adalah jendela dunia. Membaca membuat kita tahu banyak hal. Apakah kamu suka membaca? Bagaimana kamu belajar membaca? Di mana saja kamu biasa membaca? Apa yang biasa kamu baca? Ayo membaca. Aku suka membaca. Siti dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Mereka juga meminjam buku di perpustakaan. Membaca sangat berguna. Membaca membuat Siti dan Lani pandai. Siti dan Lani rajin berlatih membaca. Ayo kita belajar membaca. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca. Posisi duduk yang benar. Jarak mata dan buku yang tepat. Meletakkan buku dengan baik. Dan membaca di tempat terang. Mari kita membaca kata-kata bergambar di bawah ini. Buku, bunga, baju, topi, kaki, kuda, jari, meja. Nanti anak-anak mengulang membaca di halaman buku bersama kakak, ayah, atau ibu. Ayo mencoba. Pasangkan gambar dengan kata yang tepat. Yang pertama ada gambar kaki. Yang manakah kata kaki? Ya, kata kaki ada di kata nomor 2. Berikutnya ada gambar kuda. Yang manakah kata kuda? Ya, kata kuda ada di baris ke-4. Yang ketiga ada gambar buku. Yang mana tulisan buku? Ya, nomor 1 adalah kata buku. Yang keempat, gambar baju. Tulisan baju adalah ya, baju. Kata di baris ke-3. Namaku buku. Hai, namaku buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku.
Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu bertambah. Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Membaca sebaiknya di tempat yang terang, agar mata sehat dan tidak mudah lelah. Bagian-bagian buku. Perhatikan gambar buku berikut ini. Berikut adalah bagian-bagian yang ada pada buku. Pertama adalah sampul. Yang manakah bagian sampul? Ya, panah berwarna biru mengarah ke lingkaran biru. Nah, sampul adalah lembaran paling pertama dari sebuah buku atau cover atau penutup buku agar buku terlihat menarik dan terjaga setiap halamannya. Kemudian ada judul. Panah berwarna hijau mengarah kepada judul. Judul dari buku ini adalah Matematika. Judul selalu ada di depan sampul buku. Lembar. Panah berwarna ungu mengarah kepada lembar. Lembar itu adalah lembaran-lembaran halaman yang ada di dalam buku. Ya, selanjutnya halaman. Halaman itu adalah lembaran-lembaran buku. Jadi, setiap lembaran memiliki halaman. Halaman disebut juga penomoran setiap lembar buku. Ya, yang dilengkari berwarna ungu itu adalah setiap lembaran buku ya. Kemudian ada gambar ilustrasi. Yang mana gambar ilustrasi? Panah berwarna kuning mengarah kepada gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang ada pada buku, baik itu di cover atau sampul maupun di dalam isi buku. Gambar ilustrasi menggambarkan tentang isi buku ya. Berikutnya isi buku. Perhatikan panah berwarna oranye. Isi buku adalah berupa cerita, berupa gambar, dan apapun yang ada di dalam buku. Kemudian cerita. Cerita adalah bagian dari isi buku. Penulis. Penulis adalah orang yang membuat atau menulis isi buku. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh gambar ilustrasi dari sebuah cerita yang berjudul Kancil dan Buaya. Sekarang mari kita perhatikan satu persatu. Gambar pertama adalah gambar ilustrasi yang memiliki cerita sebagai berikut. Tiba-tiba Kancil kaget. Di hadapannya ada buaya. Kemudian, di gambar ilustrasi kedua menceritakan, "Aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo berbaris dengan rapi," kata Kancil kepada para buaya. Di gambar ketiga, "Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai," kata Kancil. Ilustrasi keempat, "Senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya," ujar Kancil. Nah, ini adalah contoh gambar ilustrasi yang ada dalam buku cerita. Pernahkah kalian membaca buku cerita? Dan apakah di buku cerita tersebut terdapat gambar-gambar ilustrasi? Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Hitunglah jumlah suku kata. Kata-kata di bawah ini. Suku kata adalah penggalan dari kata-kata. Perhatikan ya. Nih. Nah, ini ada 6 buah kata yang sudah dibagi menjadi beberapa suku kata. Sekarang kita menghitung
Berapa jumlah suku kata yang ada pada kata-kata berikut? Kata yang pertama, buku. Ada berapa suku kata pada buku? Bu dan ku. Suku kata pada kata buku adalah bu dan ku. Jadi ada dua suku kata, yaitu bu dan ku. Yang kedua, babu. Ada berapa suku kata pada kata babu, yaitu ba dan bu. Ya, ada dua suku kata. Yang ketiga, sekolah. Ada berapa suku kata sekolah? Se, ko, dan lah. Ada 3. Berikutnya, sebelah. Ada berapa suku kata pada kata sebelah? Se, be, dan lah. Ada 3. Kemudian, kata pelajaran. Ada berapa suku kata? Pe, la, jar, han. Ada 4 suku kata. Terakhir, pelataran. Ada berapa suku kata? Kita hitung. Pe, la, tar, an. Ada 4 suku kata juga. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah tahu cara menghitung suku kata? Nanti kita coba sama-sama mengerjakan latihan. Kata-kata di atas memiliki bunyi yang hampir sama. Perhatikan, berdasarkan soal tadi, kata-katanya memiliki bunyi yang sama. Seperti apa? Buku, baku. Sekolah, sebelah. Pelajaran, pelataran. Jadi 6 kata ini memiliki bunyi yang sama. Buku, baku. Sama-sama berakhiran ku. Dengan jumlah suku kata yang sama. Sekolah, sebelah, berakhiran lah dan berawalan se. Sama-sama memiliki 3 suku kata. Yang ketiga, pelajaran, pelataran, memiliki awalan dan akhiran kata yang sama dan jumlah kosakata yang sama juga. Ayo berlatih membaca kata-kata dengan bunyi yang hampir sama. Tugas latihan. Bahasa Indonesia. 1. Latihan buku tema 2, halaman 153. Memasangkan gambar dengan kata. Kedua, latihan buku tema 2, halaman 180 sampai 181. Yang pertama yaitu membaca cerita dan menjawab pertanyaan berdasarkan cerita yang ada. Ini tugas halaman 180. Yang kedua, mengelompokkan kata-kata yang ada pada cerita di halaman 180 dan menghitung suku kata dari kosakata yang sudah ditemukan. Kemudian, menulis kata yang memiliki bunyi hampir sama, yaitu tugas halaman 181. Tugas 1 dan tugas 2 silahkan dikerjakan di buku tulis atau di fotokopi. Berikut rincian tugasnya. Yang pertama, halaman 153 memasangkan kata dengan gambar. Kemudian, halaman 180 terdapat sebuah cerita. Kemudian, di bawah cerita ada pertanyaan. Lebih tepatnya ada 3 pertanyaan. Nah, kamu jawab pertanyaannya. Halaman 181 yaitu mengelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu. Yang manakah kata-kata yang diberi warna ungu? Nah, kata-kata itu ada di halaman 180 di dalam cerita. Kamu salin kata-kata yang berwarna ungu di dalam tabel. Setelah itu, hitung banyak suku katanya. Kemudian, kamu cari kata-kata lain yang bunyinya hampir sama dengan kata-kata yang sudah ditemukan di dalam cerita tadi.